Shalom semuanya, saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudara saat ini berada. Biarlah saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Biarlah segala kejadian di dalam kehidupan kita percaya bahwa semuanya adalah rencana dari Allah. Dan biarlah saat ini kita mau persembahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami hati Tuhan sebagai hamba Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami di dunia ini Tuhan adalah hamba-Mu Yesus. Dan percaya Tuhan, dengan kami memiliki hati sebagai hamba Tuhan, kami dapat mengenal Engkau lebih dekat lagi.
kami Tuhan, ini kami Yesus. Hati yang penuh luka, hati yang penuh hancur. Tapi biarlah saat ini Tuhan kami belajar Tuhan, untuk mempunyai hati seperti Engkau Tuhan. Hati yang melayani, hati yang mengampuni. Dan biarlah Tuhan Kau berikan kami kekuatan untuk menjalani melalui proses menjadi seperti-Mu Yesus. Dan terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara saat ini yang melihat dan mendengar perkataan dari hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Bos kami. Amin. Selamat siang semuanya. Shalom saudaraku yang terkasih dimanapun saat ini teman-teman berada. Dan marilah kita saat ini memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk sebentar menerima perkataan darinya. Dan hari ini marilah kita bersyukur atas apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita lalui. Karena di awal bulan ini, di bulan Februari ini, kita mau tetap terus untuk mendekat kepadanya, karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita pasti tidak kuat. Nah, maka dari itu kita mau belajar bahwa kita harus tetap bergantung kepadanya, meminta hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Berat, kadang susah, tapi kita harus bisa belajar dan mengenal seperti apa sih Tuhan Yesus. Dan salah satu karakter Tuhan mau kita pelajari pada siang hari ini, yaitu bagaimana kita bisa memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kita saat ini bisa belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Mungkin kalau kita bicara Tuhan Yesus, kita pasti, oh iya, Dia adalah Yesus, Dia adalah Tuhan Allah kita, pasti bisa melakukan semuanya itu. Tapi kalau kita belajar dari tokoh Alkitab yang mungkin tidak sempurna seperti kita, manusia seperti manusia biasa, kita mau belajar bahwa mungkin teman-teman, saudara-saudaraku saat ini sudah kenal, sudah sering mendengar juga tentang cerita tentang Yusuf, bagaimana dia difitnah oleh saudaranya, bagaimana dia dibenci oleh saudaranya, bagaimana dia dibuang ke tanah Mesir, setelah itu dia difitnah lagi sebagai budak saat itu di rumah Potifar, dan dia difitnah dan akhirnya masuk penjara setelah membantu orang juru minum dan juru roti. Dia dilupakan. Tapi setelah itu, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Yusuf ditinggikan. Akhirnya dia menjadi salah satu kepercayaan Raja Firaun. Tetapi semuanya itu adalah proses dari Tuhan. Dan proses ini adalah tidak gampang dan sulit. Jikalau mungkin saya di usia muda seperti itu sudah dibuang ke dalam sumur, habis itu mau dibunuh, habis itu difitnah, udah dalam usia muda masuk ke dalam penjara dalam arti tidak bersalah sama sekali. Mungkin kita tidak mendapat pertolongan dari Tuhan, ataupun di dalam diri kita tidak mempunyai suatu pengharapan yang sangat besar kepada Tuhan, kita pasti tidak kuat. Tapi kita bisa belajar dari Yusuf bahwa dia tidak hanya mempunyai visi misi yang hebat di masa depan Yusuf, dia juga tidak hanya mempunyai pengharapan yang kuat kepada Allah Yusuf, tetapi dia juga belajar untuk mengampuni saudara-saudaranya yang menjual, yang memfitnah, yang ingin membunuh Yusuf. Nah, tetapi jika kalau kita dipikir-pikir, kalau mungkin Yusuf juga flashback, dia
nggak tahu ya, mungkin dia mikir juga, oh iya kalau aku nggak dijual sama saudara-saudaraku ke tanah Mesir, mungkin aku tidak bisa jadi seperti ini. Dia juga mikir, aku tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Yusuf juga mengatakan bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan Allah itu melakukan rencananya yang baik kepada umatnya. Nah, sebetulnya Yusuf juga bisa membalas, sangat bisa membalas saudara-saudaranya yang baik. Karena pada waktu itu dia menjadi penguasa nomor 2 di tanah Mesir. Dan waktu itu kelaparan hebat terjadi di negaranya, di bumi ini, sehingga hanya tanah Mesir yang mempunyai stok bahan makanan yang sangat banyak dan melimpah. Mau tidak mau, semua negara pasti ke tanah Mesir. Terlebih lagi juga suatu bangsa yang saat waktu itu saudara-saudara dan ayahnya Yusuf ini tinggal mengalami kelaparan juga. Mau tidak mau mereka harus meminta bahan makanan di tanah Mesir. Nah, sebagai seorang yang disakiti, seharusnya Yusuf sangat bisa membalas. Tetapi setelah Yusuf ini orangnya yang hebat, saudara-saudara, teman-teman. Jadi dia mungkin tahu ini adalah rencana Tuhan, dia dipertemukan oleh saudara-saudaranya. Saya setelah membaca apa yang mau saya firmankan pada siang hari ini, bahwa Yusuf menangis paling tidak 3-5 kali ketika Yusuf ini bertemu dengan saudara-saudara, karena mungkin ada rasa rindu, ada rasa kangen, ada rasa sayang kepada saudaranya ini. Tetapi dia juga mau menguji apakah saudaranya ini sudah berubah, tidak seperti waktu dulu, waktu Yusuf ini mau dibunuh, mempunyai pikiran-pikiran yang jahat. Tapi ternyata tidak. Ada salah satu seorang kakaknya yang Ruben yang dulu juga menolong Yusuf. Dia jujur sekali, dia berkata apa adanya dan menjelaskan kepada Yusuf waktu Yusuf mencobai saudara-saudaranya ini. Dan kemudian akhirnya Yusuf mengungkapkan identitasnya bahwa saudara-saudaraku, akulah Yusuf. Dikatakan di Kejadian 45 ayat 3-5, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Dia bertanya bahwa Bapak masih hidup enggak? Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya karena mereka masih takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu Yusuf kepada saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Seperti yang saya tadi bilang, bahwa Yusuf tahu bahwa saat dia dijual, saat dia melalui pencobaan yang hebat, Yusuf tahu bahwa itu adalah rencananya Tuhan. Bukan hanya itu juga, tetapi Yusuf tahu bahwa saat mungkin pikirannya, saat besok aku tidak tahu bertemu dengan saudaraku, aku mau mengampuni saudara-saudaraku, karena Yusuf percaya itu adalah suatu rancangan dari Tuhan. Dan rancangan itu adalah rancangan yang membuat seluruh bangsa menjadi terselamatkan dari kelaparan yang hebat. Nah, saudara-saudara, mari kita mau bisa belajar dari Yusuf bahwa terkadang mengampuni itu susah. Mengampuni di dalam mulut itu mungkin bisa. Aku mengampuni kamu. Tapi untuk melupakan kejadian saat kita mungkin difitnah, saat kita mungkin
dilecehkan, saat mungkin kita sebagai suami istri kita diselingkuhin, mungkin sebagai seorang pelajar, seorang yang masih muda, mungkin dihianati oleh teman-temannya, itu akan susah untuk melupakan hal tersebut. Mungkin kita di dalam mulut kita bilang aku mengampuni, tetapi kenyataannya di dalam hati kita sulit untuk melupakannya. Mengampuni itu adalah proses. Kita sadar dan kita adalah manusia. Mengampuni itu tidak bisa kita mengampuni, tapi memang mengampuni itu membutuhkan proses. Dan proses itu kita harus minta pertolongan kepada Tuhan. Dan mungkin saat kita tidak kuat lagi, atau mungkin kita tidak susah untuk melupakan kejadian tersebut, mungkin Tuhan mengirim orang lain untuk mencelikkan mata kita supaya kita dapat mengampuni perbuatan orang, siapapun yang jahat terhadap kita. Dikatakan juga bahwa balok di matamu itu kamu lepasin dulu sebelum kamu dapat melihat balok atau menghilangkan balok di mata orang lain. Kita juga mempunyai salah yang sungguh banyak kepada orang tua kita, kepada teman-teman di sekitar kita, di pergaulan kita. Kita harus susah. Mengampuni itu adalah hal yang susah. Tapi kita mau belajar. Kita mau belajar berproses bersama Tuhan. Kita mau belajar untuk mengampuni bukan hanya di mulut, tetapi mengampuni dengan segenap hati kita, dengan ketulusan kita, bahwa aku mengampunimu dengan segenap hatiku. Tidak usah dikatakan orang lain, mungkin aku mengampuni dengan segenap. Oke, aku mengampuni kamu. Dan jikalau teman-teman saat ini yang beragama Kristen atau Katolik yang saat ini mendengarkan firman sharingkan saat ini, mungkin teman-teman bisa berdoa bersama dengan teman tersebut yang pernah jahat kepada saudara. Nah, mari kita mau belajar bahwa saat ini Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan untuk orang tuaku. Aku ingin melepaskan pengampunan mungkin untuk istriku, untuk suamiku, untuk temanku yang pernah jahat kepadaku, untuk kakakku, untuk adikku, untuk siapapun yang pernah memfitnah, mencelakai aku. Tapi Tuhan, Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri saya kekuatan untuk menjalani proses ini, Bapak. Kami tidak bisa jikalau tidak tanpa Engkau. Biarlah Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengampuni orang yang jahat kepada kami. Terima kasih Bapak. Biarlah firman-Mu saat ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suatu pegangan bahwa suatu hari mungkin kami dijahati, suatu hari mungkin kami difitnah, tapi kami mau mengampuni dengan ketulusan hati kami, bukan hanya sekedar omongan kami. Karena kami percaya Tuhan, bahwa jika kami tidak mengampuni, Engkau juga tidak akan mengampuni kami dari dosa yang kami perbuat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Firman-Mu pada siang hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi kami, dan kami mau menjalani hari-hari selanjutnya dengan penuh pengampunan, dengan penuh mengasihi sesama kami. Dan biarlah kami juga di kehidupan kami menjadi dampak, menjadi suatu dampak yang positif, menjadi dampak yang indah di keluarga kami, di tempat kami mana bekerja, di sekolah kami, dimanapun kami berada. Dan biarlah apa yang kami perbuat ini semuanya untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Biar rencana kami Tuhan, kami serahkan ke dalam rencana-Mu, dan rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.